Wimar Show di stasiun televisi Anda. Pekerjaan saya ini asyik sekali. Kadang-kadang suka dapat hadiah yang luar biasa. Ini bukan promosi buku karena bukan buku sembarangan. Ini adalah koleksi kartun dari orang yang saya sangat hormati dan juga sangat senangi. Maaf saya ketawa, emang orangnya lucu. Kartunis Muhammad Mice Misrad ya, saya taunya Mice. Senang sekali ketemu Anda. Pertama kita kenal tahun 95 kalau nggak salah. Iya, dan langsung Anda tuh bikin kartun saya. Kenapa? Emang tampang saya lucu gitu? Iya. Awalnya kan saya nggak suruh kan Anda enggak. Saya kagum sama Pak Wimar awalnya. Karena kalau saya tonton acara Pak Wimar, saya bilang Pak Wimar orang hebat, menguasai segala topik. Ada kecualinya, biar aja terus. Ya. Tapi dengan cara yang singkat, tegas, jelas, itu. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Mice sendiri, saudara-saudara. Cara dia lebih efektif, lebih berwarna, dan lebih visual. Kartun-kartun Mice itu bukan kartun main-main saja. Walaupun lucu, bisa dinikmati sebagai kelucuan. Tapi yang ini misalnya, politik santun dalam kartun, sangat politis. Sampai saya nggak berani menampilkannya. Takut saya ada di pihak sesuatu. Padahal saya hanya di pihak humor sebagai pengungkap kemunafikan sebetulnya. Jadi semua yang munafik nih Anda bongkar. Saya ingat laga Jakarta itu yang sukses ya. Itu kan secara sederhana menguak kemunafikan yang ada pada golongan material ya, kelas menengah atas. Jadi apa Anda tuh memang skeptis, nggak ada yang benar di masyarakat ini? Gimana tuh? Sebenarnya kita ya waktu masih sama Benny ya. Kita Benny Mice. Tidak mengkritisi sebenarnya tidak, tapi orang anggapnya Pak Wimar bilang kita kompor lah, kompor kalau orang Jakarta tuh kayak begini. Sebenarnya kita hanya memotret kelas menengah orang Jakarta. Jadi kelas menengah itu saya bilang orang Jakarta lebih seru daripada kelas bawah sama atas. Ya karena mereka kadang-kadang juga tidak punya identitas ya, nggak tahu mau ke sini. Tapi sekarang Anda sendiri masuk kan kelas menengah Jakarta kan? Menengah bawah lah. Ini respons masyarakat secara komersial aja, buku-buku Anda nih masih laku seperti dulu sekarang? Alhamdulillah masih. Saya tahunya soalnya dapat gratis terus ya. Harganya aja nggak tahu, tapi saya sangat rekomen. Apalagi kalau orang asing yang mau mempelajari Indonesia dari literatur, satu gambar ini orang bilang kalau satu foto sama dengan 1.000 kata. Kalau satu kartun sama dengan 10.000 kata. Bagaimana Anda memilih temanya? Sekarang Anda bekerja untuk satu harian kan? Apa ada temanya, ada agendanya untuk memilih tema? Kebetulan saya dua media sekarang. Oh, dua media. Nggak perlu disebut ya mungkin. Enggak. Nanti kita cari sendiri. Mungkin yang satu media ini mingguan itu tentang sosial lah, kehidupan sehari-hari, potret kecil. Pergaulan segala macam. Iya, kehidupan orang. Ya dulu kecil ya, Jakarta aja, mungkin sekarang Indonesia lah. Tapi Anda kan spesialis Jakarta gitu, atau juga ke kota-kota lain melihat? Spesialis Jakarta ada yang bilang. Tapi Jakarta menurut saya wakil dari Indonesia. Jadi apa yang orang lakuin di Jakarta, Anda daerah sendiri lain akan mengikut. Asalnya dari mana? Kalau Anda suruh nonton TV daerah mana? Saya kebetulan lahir Jakarta. Susah. Jadi dari lahir memang tinggal Jakarta. Kampanye gubernur kemarin ada yang lucu nggak? Saya bilang malah mengerikan, aku bilang. Oh, angle baru nih. Kenapa mengerikan? Saya lihat pilkada kemarin udah, ya sampai ada isu-isu SARA segala dan aku tapi bilang kan kalah kan isu SARA jadi membesarkan kalah, hatinya. ya malah berbalik membesarkan gitu. Dan aku lihat apa ya? Jadi ada kalau tidak berpihak ke salah satu musuh gitu. Itu yang saya lihat mulai tidak sehatnya di situ gitu. Kalau tidak sepaham musuh. Itu yang mengerikan buat saya. Jadi ada gitu juga hal-hal yang mengkhawatirkan Anda ya. Tidak segala hal itu lucu. Tidak. Apa itu dibawa ke dalam ekspresi Anda, di mana kalau ada hal yang lucu tapi membahayakan, Anda tidak nyatakan gitu? Tidak. Ada lebih baik saya diam. Ada yang Anda hindari. Apa misalnya yang dihindari itu? Jenis isu apa?
Pasti SARA satu. Itu pasti. Politik pun saya mulai agak hati-hati sekarang. Walaupun kalau yang lalu-lalu sih cukup terbuka mengenai dibilang korupsi ini itu udah jelas korupsinya itu siapa gitu ya. Tapi mulai ke sini saya lihat agak beda ya. Tapi hati-hatinya kenapa? Karena Anda takut merasa terancam atau apa? Kehati-hatiannya itu didorong apa? Terancam mungkin. Biarpun secara komen mereka itu tidak mengancam, tapi sudah pernah ada satu pihak yang memberikan peringatan pada Anda untuk jangan mengikuti. Sering sekali. Oh sering ya? Sering. Siapa tuh? Itu kita nggak tahu lah. Kalau di FB, Twitter itu kan kita nggak tahu makhluknya. Oke, saya tidak bermaksud membawa percakapan ini pada yang serius, tapi kita ngobrol suka bebas, katanya juga kayak di warung kopi. Saya tetap yang paling lucu dari Anda itu kelucuannya. Sesuatu kalau udah nggak lucu ya jadi nggak berarti juga, terus serius. Mengingatkan saya pada kartun Lat, siapa sih nama benernya Lat itu di Malaysia? Saya katanya rambutnya seperti saya. Datuk Lat, aku hanya ingatnya Datuk Lat, Mas. Ya, Datuk Lat. Jadi dia itu menggambarkan masyarakat Malaysia. Kita melihat dia itu cinta masyarakat Malaysia, tapi kebohongannya, narsisnya segala macam dikemukakan. Saya juga menangkap Anda tuh sangat sayang sama masyarakat Indonesia, tapi politiknya yang Anda khawatirkan. Ya. Apa ini bayangan saya aja tuh kayaknya kartun Anda tuh memang lebih bergeser kepada topik yang sebetulnya serius daripada menggambarkan orang yang kepleset kena kulit pisang atau yang slapstick itu tidak ya. Pernah ada masa di mana Anda slapstick. Jangan dijawab dulu tapi ya, soalnya kita harus break. Itu lucunya TV ya. Kita nanya, jangan jawab dulu ya. Kita akan balik lagi setelah break ini. Wimar Show.